Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat kalau menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya ngerti ada beberapa yang WhatsApp saya dan tanya, kok nggak ada readingan lagi Mbak? Ya, gitulah. Memang kan saya sudah bilang. Berarti dia nggak dengerin dong omongan saya minggu lalu yang terakhir saya bikin tentang Virgo, ya kan? Bahwa saya akan ada keperluan di 1 minggu ke depan, terus saya bikinin bacaan untuk 1 minggu, kayak minggu terakhir bulan Agustus Juli, dan apakah itu kejadian gitu. Untuk saya bacaan itu kejadian ya, resonate gitu kan. Kemarin kan saya bilang jangan cepet-cepet tulis resonate di kolom komentar karena kan itu buat minggu terakhir bulan Juli gitu kan. Tapi udah ada yang nulis resonate ya, mungkin udah kejadian buat dia, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya saya pribadi itu kemarin nunggu gitu, nunggu beneran nih kejadian nggak sama si Virgo gitu kan. Saya Virgo juga jadi nungguin. Dan itu ternyata kejadian ya, beberapa kejadian, tapi ya enggak 100% plek-plek dengan apa yang dibacain. Ya iyalah sih, nggak ada yang sempurna, dan apa yang kita inginkan kan belum tentu kita bisa dapetin, ya nggak Virgo. Cuma secara garis besar iya, saya mendapatkan banyak hal yang luar biasa 1 minggu kemarin gitu ya. So, ini the hidden truth. Saya tidak akan bacain untuk prediksi bulan Agustus dulu karena saya baru bikin bacaan untuk Aries, dan nanti satu-satu akan saya bacakan ya. Dengan mungkin cara yang berbeda dari yang biasanya, tapi tetap aja dibacain tarot, kan itu intinya ya. Oke, nggak usah ngobrol lama-lama ya. Soalnya banyak yang komplain katanya ngobrolnya kelamaan. Aduh, itu yang komplain tuh Virgo bukan sih? Ya Allah, tolong deh. Kita kan temenan. Masa iya saya nggak boleh ngobrol sama kalian? Masa saya suruh jadi pertapa terus, the hermit terus, the rest of my life gitu? Sama-sama loh kita pertapa, saling support aja ya nggak sih? Loner banget sih si Virgo ya. The hermit kan pertapa. Oke. Anyway, this is the hidden truth for you. Virgo, apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan, karena ini hari Minggu ya, saya bikinnya beneran hari Minggu, saya uploadnya juga hari Minggu. So apa yang terjadi dari mulai Senin sampai Minggu, sampai saya bikin The Hidden Truth lagi. Oke. Saya nggak bisa janji apa-apa. Bulan Agustus dan September adalah bulannya Virgo. Oke. Mulai dari akhir Agustus sampai akhir September ya, tanggal 22 apa 23 gitu kan. Oke. So saya akan buka secara tidak terbalik juga sekarang ya, karena saya pengen lihat aja. Kemarin soalnya kalau nggak salah saya juga tidak buka secara terbalik ya kartunya, dan it happened, so it's good. Tapi nanti yang untuk prediksi bulan Agustus saya buka seperti biasa ya, terbolak-balik. Kalau yang ini aja nih yang nggak terbalik. Oke. Yang The Hidden Truth tidak terbalik. Oke. Pas 7. Waduh. Pas emang nggak terbalik-balik ya. Oke. Ada Page of Cups. Oke. Let's see. Minggu depan, my dear Virgo. Page of Cup ini tentang sesuatu hal. Page itu kan penyampai pesan ya. Dia nih Jack gitu, kalau di kartu rem itu dia Jack gitu kan, dia sebagai penyampai pesan. Dan karena ini cups, jadi pesannya pesan cinta gitu kan, pesan cinta. Walaupun pesan cinta, tapi ya oke, hubungkan dengan percintaan kalian boleh. Apakah minggu depan ada pesan cinta untuk Virgo? Iya. Tapi bisa juga pesan cinta tapi mengenai mungkin pekerjaan, karir, keluarga, kayak gitu ya. Yang jelas ada pesan cinta yang datang untuk Virgo minggu depan. Ada pesan cinta yang datang untuk Virgo minggu depan. Ada apa lagi nanti kita lihat. Tapi yang jelas, tunggu, pesan cintanya apa nih? Salamander, fish.
Oke, untuk sebagian Virgo, pesan cinta ini memang udah ditunggu gitu. Pesan ini memang sudah kalian tunggu gitu. Eh, untuk yang masih menunggu cintanya kembali, ya, dia akan memberi kabar, at least memberi kabar untuk kalian. Aduh, kalau kalian tanyakan apakah itu relate dengan saya, ya relate. Saya tidak tahu dengan kalian apakah itu relate atau tidak. Tapi yang jelas pesannya itu memang masih tidak clear, oke? Okay? Tidak tidak clear apa maunya. Kok gitu sih? Oke, okay, tidak jelas apa maunya, but at least setidaknya ada pesan yang datang. Dan memang Virgo nungguin gitu ya. Nungguin pesan cinta itu. Berarti kan orang yang memberi pesan itu adalah orang yang ditunggu sama Virgo. Ya, sekali lagi, ini bisa berupa pasangan, bisa berupa crush atau orang yang kalian incer, tapi bisa juga pesan yang hubungannya dengan kehidupan yang lain, bukan kehidupan yang lain, maksudnya di kehidupan kayak mungkin apa ya, bukan cuma percintaan aja gitu loh, tapi juga kayak karir, keuangan dan bisnisnya kalian gitu kan. Oke, so ya akan ada pesan yang datang untuk kalian, dan walaupun pesannya nggak clear, masih kayak abu-abu. Tapi aduh, saya ghostbump nih. Kalau saya ghostbump nih pasti kejadian nih. Oke, nggak clear karena gini aja deh, my dear Virgo. Walaupun pesannya nggak clear, gunakan hati kalian deh ya. Sebesar apa sih hati kalian untuk menerima pesan cinta ini? Gitu. Sebesar apa sih? Gitu. Kalau memang cukup besar untuk menampungnya, monggo silakan. Kalau memang ini pesan yang sudah kalian tunggu-tunggu, ya sudah, just be happy, oke? Okay? Don't thinking too much, nggak usah terlalu mikir yang ruwet-ruwet. Hidup udah ruwet ya, masih juga dipikirin ini pesan kagak jelas banget gitu. Telan aja deh, kadang-kadang ya. Kita harus nelen apa aja yang dikasih sama semesta, dikasih sama Tuhan, karena ya mungkin buat kita kayak aneh, mungkin buat kita nggak ngerti ini tujuannya kemana, tapi segala sesuatunya itu ada meaningnya loh. Segala sesuatunya tuh ada artinya. Sekecil apapun, seruat apapun, seenggak ngerti apapun, itu pasti ada artinya. Gitu Virgo. So, terima aja pesannya ya. Oke, okay? So just be happy with that apapun itu. Oke, walaupun mungkin kalian belum mengerti saat ini. Oh ya, sebelum saya terusin, saya habis nge-remove satu Virgo yang komen sangat negatif, dan saya nggak tahu kenapa dia berkomen sangat negatif. Jadi dia ingin pertanyaan personal dia dijawab di kolom komentar. Dan saya selalu dari pertama, kalau kalian udah ngikutin saya lama, tidak pernah menjawab pertanyaan personal di kolom komentar. Kan saya selalu kasih nomor WhatsApp. Dia bisa WhatsApp saya. Boleh tanya, ada Virgo kemarin yang WhatsApp saya tidak minta personal reading, tapi dia curhat dan minta pendapat saya. Saya kasih pendapat, tapi saya bilang, saya cuma kasih pendapat, tidak bukain tarot. Gitu loh. Dan saya tidak memberi pendapat saya itu secara umum. Jadi semua orang lihat isi dapur kalian. So Virgo, curhat aja, saya jawab. Tapi tidak baca tarot, karena kalau baca tarot beda lagi, itu namanya personal reading gitu ya, bisa dimengerti ya. Tapi itu orang marah-marah katanya, saya butuh jawaban sekarang bla bla bla. Halo. Ini Virgo model apa sih? Tapi emang iya, Virgo itu kalau baik-baik banget, tapi kalau negatif banget. Saya ngomongnya jadi pelan gitu. Oke, Virgo, ya ada pesan yang datang untuk kalian. Ada apa lagi di minggu depan? Ada Six of Swords, ada perjalanan. This is what I'm waiting for also ya. Ini juga sesuatu yang saya tunggu sih sebenarnya. Perjalanan dengan orang-orang yang memang meaningful di kehidupan kalian, yang memang berarti di kehidupan kalian. Minggu depan ada perjalanan yang harus dilalui, dan hopefully itu seperti yang saya inginkan. Tapi kalau enggak juga ya udah pasrah aja. Oke, jadi kayak
perjalanan dengan orang-orang yang memang yang berarti di dalam kehidupan kalian dan memang menjalani perjalanan itu bersama kalian gitu. Misalnya orang tua, kakak, adik, anak, istri, suami, pacar. Nah, yang kayak gitu-gitu. Oke. So dan tidak cuma satu orang, tapi ini kayak beberapa orang gitu, jadi satu kumpulan gitu kan. So perjalanannya itu harus dilalui. Ini jadi kayak baru mulai sih, kayak menuju gitu ya. Bukan baru mulai, baru banget. Kalau baru banget kan berarti baru naik ke sampannya ya, baru naik ke apa nih, ya sampan lah ya. Eh, dan baru mulai, enggak, ini udah menggayuh, jadi kayak udah naik ke sampannya, terus kemudian harus jalan gitu. Oke, terus kenapa sword, kenapa, kan kalau kalau kalian sering lihat bacaan tarot kan tahu lah ya, kalau sword sama wand itu artinya ya gitulah ya, kayak ada halangan, rintangan, tantangan, something. Tapi itu lebih ke wand sih ya, lebih ke wand. Kalau kalau sword saya anggapnya sebagai sebuah perjuangan gitu ya. Apalagi six itu sebenarnya angkanya Virgo. Tapi nggak juga untuk semua sih. Kalau buat saya ya six, 6 itu adalah angkanya saya gitu. Karena dihitung deh coba. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Sih, Virgo adalah nomor 6. So kalau bacaan ini muncul di kartu ini muncul di bacaannya Virgo, it's really meaningful. Angka 6 selalu meaningful buat Virgo. Diingat itu ya, karena memang Virgo adalah zodiak ke-6 di jajaran semua zodiak. Oke? Okay? So, perlu diingat itu. Dan sword kalau buat saya itu sebuah perjuangan. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan 6 itu juga tentang sebuah keseimbangan kalau buat saya ya. Keseimbangan, perjuangan yang memang harus dilalui dan tidak sendiri. Karena ini bukan tentang perjalanan sendiri, tapi perjalanan dengan orang-orang yang memang dimaksudkan berada di dalam kehidupan kalian. Ya. Saya selalu harus bilang bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kalian. Tidak ada. Segala sesuatunya itu benar-benar dimaksudkan untuk kalian. Kalian ketemu A, kalian ketemu B, kalian begini, kalian begitu. Itu bukan kebetulan. Jadi kalau bilang, kebetulan kita bertemu, enggak. Saya enggak percaya itu. Saya enggak pernah percaya dengan sebuah kebetulan. Segala sesuatunya sudah dirancang sedemikian rupa. Kalau kalian mau berdiam diri, tolong Virgo. Ini penting. Oke. Hidup ruwet, boleh ruwet. Mau percintaannya ruwet, mau keuangannya ruwet, apanya yang ruwet di dalam kehidupan kalian. It doesn't matter. Nggak peduli, nggak penting. Bukannya nggak penting untuk dipikirkan, penting untuk dipikirkan. Tapi dengerin ini. Kalian walaupun seruat apapun kehidupan kalian, berhenti sejenak. Pikirin yang kemarin kalian ketemukan, ketemu dengan siapa atau bagaimana, yang kemarin-kemarin itu terjadi di kehidupan kalian, kalian susun. Dan kalian bisa tahu. Itu adalah segitunya sempurna. Tuhan udah kasih. Kayak benar-benar saya susah ngomongnya karena emang harus dicontohkan secara real gitu. Oke. Kemarin saya harus pergi ke Jakarta and saya tidak punya dana untuk pergi ke Jakarta. Harus. Dan harus kembali ke Bali. Harus juga. How? Dari mana saya dapat dana? Tiba-tiba ada aja. Tuhan kasih dana just like that. Saya cuma mintanya sama Tuhan, Tuhan mau ke Jakarta gimana? Bisa. Walaupun harus naik bus 30 jam. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan sampai ya kan, sampai Jakarta. Mau balik ke Bali, bagaimana lagi? Dananya udah habis. Ya kan?
But then saya cuma bilang, Tuhan, nggak punya dana buat balik ke Bali, tapi saya harus ke Bali. Tiba-tiba ada satu Virgo kirim bukti transfer sambil bilang, Mbak, saya beli 10 mood spray. Oh ya, mood spraynya udah ada ya, karena kemarin saya ke Jakarta saya bikin. Saya beli 10 mood spray. Wow. Cukup untuk ke Bali. Seriously, cukup untuk ke Bali. And then saya mikir, itu luar biasa banget. Sih, itu luar biasa banget. Dan itu terjadi nggak cuma sekali. Itu terjadi berulang-ulang seperti itu. Jadi saya tidak pernah merasa harus meragukan bagaimana Tuhan memberikan apa ya, jalan cerita yang luar biasa di kehidupan. Kalian juga harus seperti itu, please percaya. Jadi saya ngerasa sedih sama si Virgo yang kemarin saya blog dan dia nggak bisa lihat lagi channel ini. Karena sebenarnya kalau dia mau berpikiran terbuka, oke, dia banyak masalah, I know. Kita juga banyak masalah, ya kan Virgo? Kalian punya banyak masalah, saya juga gitu. Tapi terus apa? Terus marah-marah sendiri gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Lihat berkatnya, bukan lihat masalahnya gitu loh. Tuh kan saya jadi ngomong banyak. Sorry ya Virgo ya, yang nggak suka ya udahlah kabur aja lah dari channel ini, nggak usah marah-marah di kolom komentar. Saya nggak suka orang yang berpikiran negatif karena itu akan memberikan vibe yang negatif juga untuk channel ini gitu. Padahal channel ini susah payah saya bangun di atas dasar kepositifan, di atas dasar kewarasan gitu. Sementara hidup saya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Saya cuma bisa baca tarot untuk orang lain. Saya cuma bisa baca tarot untuk ngebantu orang lain. Sedangkan dokter juga nggak bisa nyembuhin diri sendiri kan. Dokter juga mesti pergi ke dokter lain lah. Lah piye, saya juga kan punya masalah kan gitu kan. Tapi tetap saya bikin channel ini for you all. Untuk kalian semua, nggak cuma punya Virgo sih. Memang penonton Virgo banyak, tapi zodiak lain juga saya bikinin gitu. So Virgo, sorry kebanyakan ngobrol. But ya, minggu depan akan ada perjalanan yang kalian lalui bersama dengan orang-orang yang memang meaningful, yang memang orang-orang yang dimaksudkan berada di dalam kehidupan kalian. Dan ia perlu keseimbangan, perlu perjuangan, dan itu memang benar-benar harus dilalui. Oke? Kemudian ada The Hierophant. Ini bentuk persetujuan dari semesta untuk kalian. So, apakah perjalanan itu memang dimaksudkan untuk kalian? Sekali lagi, iya. Memang semesta memberikan itu untuk kalian. So, jalani dengan hati yang positif, hati yang gembira. Susah ya? Susah, nggak gampang. Kenapa? Ya iyalah, saya masih punya persoalan ini, saya masih punya persoalan itu. Kalian pasti bilang begitu kan? Sama, saya juga bilang gitu. Tapi kan kabar baiknya, perjalanan ini adalah sesuatu yang berarti untuk kalian. Dan The Hierophant bilang bahwa secara spiritual, secara semesta itu memberikan dukungannya. So jalanin aja. So minggu depan, apapun itu, kalau kalian ternyata udah nemuin, oh oke, ini yang mesti saya jalani, dan komen. Kalau enggak, saya tidak yakin kalian resonate karena ini untuk minggu depan. Tapi kalau kalian bilang resonate karena sudah terjadi kemarin, iya udah nggak apa-apa juga ya. Yang jelas memang perjalanan ini dimaksudkan oleh semesta untuk kalian para Virgo, termasuk saya. Yay. Oke. Ada Ten of Pentacles. Oke. Untuk beberapa Virgo keuangannya nggak stabil, sama. Oke, sama. Oke, saya juga nggak stabil. Untuk beberapa Virgo yang lainnya, percintaannya yang nggak stabil. Oke, by the way, Baswe, ada yang dua-duanya. Oke, welcome to the club. Kalau dua-duanya nggak stabil. Tapi minggu depan, ya diharapkan kestabilan itu terjadi. Entah itu tentang keuangan. Oke, Pentacles memang tentang keuangan. So, kestabilan itu terjadi tentang keuangan. So, it's good, sorry. So, kalian bisa sedikit banyak bernafas lega ya, karena ada keuangan yang baik. Begitu juga dengan keluarga atau kumpulan atau apapun yang positif, dan itu baik untuk kalian di minggu depan. So just be happy with that. Apalagi yang terjadi? Ada Six of Wands ya. Six of Wands, sekali lagi kalau yang bilang wand itu tentang
masalah tantangan begitu. Kalau Six of Wands justru berbeda karena Six sekali lagi ada Six, ada angka 6, angkanya Virgo. So ya, Six of Wands bicara tentang kesuksesan ya. So tadi ada perjalanan yang dimaksudkan untuk kalian oleh semesta bersama orang-orang yang memang dimaksudkan untuk ada di kehidupan kalian, dan ada ini kesuksesan. Aminin aja. Kalau kalian tidak melihat itu hal ini, aminin aja. Karena hal-hal baik itu akan terjadi pada saat kita mengucapkan itu. Kalau ada yang bilang kata-kata adalah doa, apalagi ya kata-kata mutiara kayak gitu, ya udah. Yang jelas kalau saya percaya apa yang terucap itu terjadi karena memang perkenanannya Sang Pencipta. Jadi maksudnya gini, kalau kita keceplos sesuatu tapi tidak berkenan di hati Tuhan, tidak berkenan di semesta, ya nggak terjadi. Gitu. Tapi apa yang terucap dari kita dan itu berkenan di hatinya, berkenan oleh semesta, dan terjadilah. Seperti cerita saya tadi ya. Seperti cerita saya tadi pada saat saya bilang, Tuhan gimana caranya saya kembali ke Bali? I don't have money anymore. Just like that. Tiba-tiba seorang Virgo. Mau disebut nggak Mbak? Mbak yang satu ini emang reseller paling TOP BGT lah ya untuk saya ya. Karena keren banget. Oke, makasih Mbak. So, minggu depan akan ada sebuah kesuksesan di perjuangan kalian, apapun yang sedang kalian perjuangkan. That's good. Tapi juga ada Eight of Cups. Ada yang perlu ditinggalkan, mungkin meninggalkan atau ditinggalkan. Dan ini ya mostly percintaan, tapi bukan berarti harus putus ya. Ya enggak lah, hai. Masa iya saya nyuruh kalian putus? Enggak ya, my dear Virgo, enggak. Meninggalkan itu mungkin meninggalkan yang buruk, ya kan, bisa juga. Atau meninggalkan yang memang udah nggak buat kalian lagi. Contohnya kalian udah bucin sama seseorang, orang itu boro-boro bucin balik ke kalian ya, tapi malah mungkin toksik gitu ya. Ya udah, tinggalin toksiknya aja gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi beberapa dari kalian memang meninggalkan dan ditinggalkan minggu depan. Hopefully not me. Hopefully not me. Oke. Ya, tidak semua sih, tidak semua resonate. Oke, yang lain juga ini tidak semua resonate tentu saja. Tapi ya kita berdoa untuk yang baik-baik aja ya. Kita berharap yang baik-baik aja. Oke, Virgo. And King of Swords yang selanjutnya ada bantuan yang besar minggu depan untuk Virgo dari orang yang memang kompeten, dari orang yang memang sebenarnya bisa membantu kalian. Dan persoalan apakah dia mau bantu atau tidak, itu bukan wewenangnya si Virgo. Cukup kalian berdoa aja semoga orang tersebut memang mau membantu kalian. Karena King of Swords buat saya adalah king yang agak angin-anginan gitu. Yang kadang-kadang menggebu-gebu tapi juga kadang-kadang udahlah gitu. Dan ini juga representasi dari Aries. So untuk Virgo yang punya Aries di dalamnya, hai saya kenal seseorang. Ya kan Mas, kamu ada Aries-nya kan? Oke, so ada bantuan lah ya. Tapi bantuannya itu kalau Virgo ngarepin banget, ya mendingan kalau buat saya gini, bilang aja sama Tuhan, Tuhan orang itu bisa bantu saya sebenarnya. Coba tolong ketuk hatinya untuk ngebantu gitu loh. Karena gini loh, kita nih manusia, sesama manusia. Bagaimana kita bisa mengetuk hati orang lain gitu kan, dengan sebegitunya sempurna gitu. Sementara kita sama dia, kita sesama gitu kan. Tapi kalau Tuhan, ya tentu saja itu beda lagi urusannya, ya kan. Tuhan tuh bisa ngetuk pintu hati orang siapapun yang dia mau gitu. So kalau memang kalian tertuju pada seseorang yang menurut kalian bisa membantu kalian, tapi kok kayaknya dia iya apa enggak sih sebenarnya gitu, coba bilanglah sama Tuhan, Tuhan bisa enggak bantu ketuk hatinya untuk ngebantu saya, atau Tuhan kasih opsi yang lain. Karena kalau Tuhan bilang bukan dia Virgo, bukan dia, oke, pasti Tuhan punya pilihan lain yang lebih baik gitu.
Oke. Tapi ya memang untuk sebagian Virgo di minggu depan itu ada bantuan dari the higher position gitu, dari orang yang bisa bantu. Terus ada apa lagi? Ya, ada sesuatu yang luar biasa juga, yang besar juga di Virgo, tapi juga masih ya 50-50 gitu, kayak masih belum belum pasti gitu kan. Karena sekali lagi King of Sword ya. Sorry, saya bilang ini Aries ya, bukan ya. Lucia tuh kan kadang-kadang pikiran saya, sorry, King of Sword itu bukan Aries, King of Wand yang Aries. King of Sword itu Gemini. Oke, so that's why. Oke, so Mas, yang tadi yang saya omongan tadi dihapus ya Mas ya. Mas itu ininya saya apa? em, Virgo juga, dan dia itu soul trap saya. Jadi dia itu twin 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 brother saya, ya nggak Mas? Bukan Mas. Ini Gemini. So yang dealing dengan Gemini atau ada punya Gemini di dalam chart hidupnya, it's all about you. That's why aku selalu berpikir tentang King of Sword, angin-anginan. Karena kadang-kadang Gemini tuh mau bantu, kadang-kadang baik, kadang-kadang kagak mau bantu, kadang-kadang ya gitulah gitu. Jadi ya bukan saya bilang tidak bisa dipercaya ya, bukan, tapi ya tergantung moodnya dia saat itu gitu, dia mau atau tidak gitu. Tapi yang jelas memang ada bantuan. Oke, saya ralat ya, sorry ya, namanya juga manusia, ada salahnya juga kan. So yang tadi diralat, it's not about Aries, it's about ini energinya Gemini. Oke. Never mind, mohon maaf. Boleh lah ya salah. Memang saya selalu benar kan, tidak. Oke, yes or no. Udah ada satu. Tapi saya nggak mau buka dulu. Oke, udah ada yang satu yang terbalik di situ. So, silakan menyebutkan satu pertanyaan yang akan saya jawab dengan yes or no. Dan jawabannya adalah no. Minggu depan no. Oke, so no. Jangan sedih. No bukan berarti kehilangan segalanya atau the end of the world. No berarti ada sesuatu yang baik, yang lebih baik untuk kalian tentu saja. Oke, kemudian ada pesan dari Archangel message. Teaching and learning. Oke, belajar. Oke. Keep dari Archangel Zadkiel, keep an open mind and learn new ideas, then teach new ideas to others. Oke, buka pikiran lebar-lebar, belajar banyak-banyak. Terus juga kalau kalian punya ilmu, jangan di keep sendiri, jangan disimpan sendiri, tapi juga silakan disebarkan kepada semua orang. Oke, pesan dari Angel. Teresa, time out. You've been so busy taking care of everyone else needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Oke, sebagian Virgo memang terlalu take care orang lain. Oke, I feel you, sister and brother. I feel you. So mungkin saatnya di minggu depan untuk take care diri sendiri, ya. Oke. Don't worry, be happy. Oke, dari pesan dari very oracle card apa? Hidden depth. Bacanya hidden truth, hidden depth juga nih. Oke, something hidden is about to come to light. Sesuatu yang tersembunyi akan terbuka. Yay, good. Apapun itu ya. Sometimes ya Virgo dengan overthinkingnya ya, kalau ngeliat yang gini, sesuatu yang tersembunyi akan terbuka, terus mikirnya gini, ya kalau sesuatu yang tersembunyi dan akhirnya terbuka itu sesuatu yang wow, keren, enak, indah, kalau yang menyedihkan gimana? Itu overthinkingnya Virgo kan? Bener nggak? Oke. Perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose that hidden, we can become free. Tapi pesannya, apapun itu yang tersembunyi dan akhirnya reveal atau terbuka, itu justru akan bikin kita lebih bebas. Ya, bebas. Ya, iya ya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu, terus kita jadi bertanya-tanya dan overthinking, dan mungkin malah bikin stres. Tapi begitu itu terbuka, walaupun itu menyakitkan, walaupun bikin kalian atau saya atau kita nangis bombay ya kan, kalau yang perempuan kan suka gitu nangis,
nggak apa-apa nangis aja, kadang-kadang kita perlu nangis kok. Saya pernah beberapa hari yang lalu telepon seseorang cuma mau bilang tolong jadi a shoulder to cry on, bahu untuk menangis, that's it. Jangan hakimi saya dengan tangisan saya. Oh, dia bilang iya iya Mbak Lucy, nangis aja. Dan saya nangis ke dia, perempuannya namanya Sophie dan ada di Medan, dan saya yakin dia tidak melihat ini karena dia bukan Virgo. Tapi saya cuma bilang sama Sophie, saya cuma mau nangis di bahu kamu. Tapi lewat telepon ya, nggak sih, orang saya di Bali, dia di Medan. And then saya cuma nangis. And then after that lega. Thank you Sophie. Dan dia tuh dengan sangat luar biasa bilang, oke Mbak, siap kapan aja jika Mbak ingin nangis gitu. Karena kalau cuma nangis doang nggak diomong, emang semua ngomong sama siapa? Sama tembok kan, nggak kan? Harus ada kuping yang mendengar gitu, dan bahu yang untuk bersandar gitu kan. So I feel safe karena si Sophie itu out of my word gitu, di luar kehidupan saya gitu, tapi orangnya baik banget. Ya, semoga kalian juga bisa punya orang-orang yang seperti itu gitu. Yang bisa ditangisi, bisa menjadi bahu untuk menangis tanpa dihakimi gitu. Karena kadang-kadang memang kita perlu untuk menangis ya. Kadang-kadang kita perlu untuk mengeluarkan unek-unek isi hati kita gitu loh, supaya abis itu rilis. Oke? So saya tutup satu lagi dengan Monology Oracle card. Apa yang terjadi minggu depan? Conclusion, are within reach. Tuh kan, udah conclusion, hidden depth, semuanya pokoknya kayak terbongkar di minggu depan. Ya udah, tungguin aja ya. Semoga itu yang baik-baik, kita doain aja yang baik-baik. Tapi apapun itu, please tetap positive thinking dan berpikir bahwa semua itu terjadi for the reason, untuk sebuah alasan. Alasan yang kadang kita nggak ngerti. Karena sekarang, nanti, besok, di kemudian hari, in the future, di masa depan baru kita ngerti. Gitu ya. Oke, so my dear Virgo, sekian aja, kelamaan ngobrol-ngobrolnya ya, jangan bosen ya, please, jangan bosen. Saya senang kalau kalian mendengarkan atau melihat readingan saya, karena itu sangat berarti untuk saya, oke? So, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye. Love you all.